Sekarang kita akan belajar di Mazmur pasal yang ketiga dalam program Bible Everyday. Kalau Anda melihat daripada judul perikopnya, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Jadi merupakan Mazmur yang ditulis oleh Daud ketika ia lari dari kejaran Absalom, anaknya sendiri yang mengkudeta kerajaannya. Jauh sebelum Absalom mengkudeta kerajaannya, Daud pun berulang kali menghadapi yang namanya masalah. Dia berulang kali harus lari daripada kejaran musuh-musuhnya. Seperti yang kita tahu bahwa Saul mengerahkan pasukannya untuk mengejar Daud, untuk mencari Daud. Bahkan kemanapun Daud pergi, disitulah pasukan Saul mengejar. Hanya satu tujuan, untuk membunuhnya. Bahkan seringkali nyawa Daud dengan maut itu hanya selisih sedikit saja. Artinya berulang kali dia nyaris mati terbunuh. Tetapi Tuhan meluputkannya, tetapi Tuhan melindunginya. Kali ini Daud pun mengalami hal yang sama. Kalau Anda baca ayat yang kedua, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ini adalah fase yang cukup menyesakan bagi Daud. Kenapa? Sebab anaknya sendiri mengkudeta. Sebab orang-orang kepercayaannya, orang-orang yang selama ini menyertainya, berbalik dan berpihak kepada Absalom untuk memburunya. Jelas itu hal yang menyakitkan buat Daud. Bahkan nyawa Daud pun terancam berada dalam pelarian ini. Hidup dalam tekanan seperti itu tidaklah mudah. Sebagaimana halnya yang seringkali kita alami dalam hidup ini. Bahwa dalam hidup ini kadangkala kita berhadapan dengan badai. Kita berhadapan dengan hambatan, tantangan, tekanan, berhadapan dengan kesulitan. Dan itu bukan hal yang mudah. Banyak orang menjadi frustasi, banyak orang menjadi putus asa. Bahkan beberapa di antaranya depresi, mengalami kegelisahan, kecemasan yang luar biasa. Tetapi sungguh kalau kita belajar dari Daud ini hebat sekali. Kalau Anda perhatikan di dalam ayat yang ke-6, Daud berkata, aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ayat ini indah karena Daud mengatakan dalam situasi dia dikepung oleh puluhan ribu orang pada saat nyawanya terancam. Tetapi dia berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Jarang orang punya ketenangan seperti Daud. Banyak orang ketika berada dalam ancaman seperti itu, mungkin dia akan sangat sulit untuk tidur. Hidupnya hanya dipenuhi dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan terus-menerus. Tetapi kenapa Daud bisa berkata dengan mantap, aku membaringkan diri, lalu aku tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Kenapa Daud memiliki ketenangan seperti itu? Kalau Anda baca ayat yang keempat, dikatakan, tetapi engkau, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ketenangan yang dimiliki oleh Daud berasal dari penyerahan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia menjadikan Tuhan sebagai perisai yang melindungi dia. Jadi sumber ketenangan Daud itu bukan karena pengalamannya. Bukan karena dia berkata, dulu toh aku juga pernah dikejar-kejar seperti ini. Jadi kalau kembali dikejar-kejar untuk dibunuh, biasa itu buat aku. Sumber ketenangan Daud bukan dari pengalamannya. Sumber ketenangan Daud adalah ketika dia menjadikan Tuhan sebagai perlindungan, sebagai perisai yang aman buat dia. Karena dia menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Itulah yang membuat Daud tenang. Demikian pula halnya dalam hidup kita. Ketika kita harus berhadapan dengan tekanan hidup yang berat, jangan pernah sandarkan hidup kita, sumber ketenangan kita dari dunia ini. Sebab begitu kita mencari ketenangan dari dunia, hasilnya adalah sia-sia. Banyak orang berpikir kalau aku kaya, punya banyak uang, maka aku tenang. Tapi tidak sedikit orang yang punya banyak kekayaan, hidupnya dihantui dengan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Uang tidak bisa memberikan rasa tenang.
Ada orang berpikir, kalau aku punya segalanya, kalau aku punya koneksi kepada orang-orang penting, kalau aku bisa lakukan ini, bisa lakukan itu, aku akan tenang. Tidak ada jaminan ketenangan dari dunia. Ketenangan sejati hanya kita dapat kalau kita bersandar kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Jadikan Tuhan sebagai perisai. Maka dalam situasi yang paling tidak mungkin sekalipun, kita berada dalam situasi yang sangat-sangat berat, tetapi kita bisa berkata kepada jiwa kita, hai jiwaku, tenanglah, berharaplah kepada Tuhan. Saya berdoa biar renungan hari ini di Mazmur pasal yang ketiga memberikan kekuatan, memberikan ketenangan kepada Anda yang mungkin hari-hari ini mengalami seperti Daud, berada dalam tekanan hebat. Sekali lagi, jadikan Tuhan sebagai perisai, pelindung, dan sumber ketenangan dalam hati kita. Tuhan berkati.